Ya, silakan Pak Eki. Baik, gini Pak, berarti sebetulnya ya perkembangan sains ya, pengetahuan itu kemungkinan besarnya itu terjadi akibat anomali ya, karena memang dari anomali itu kan kemudian akan melahirkan beberapa parameter gitu ya, kayak misalkan tadi apa namanya secara normalnya itu kalau suhu naik itu kan orang tuh akan haus dan kemudian penjualan akan meningkat gitu ya. Nah ternyata di sini di data itu ternyata turun gitu ya. Nah dari situ mungkin beberapa parameter misalkan karena orang males dan lain sebagainya, kemudian ada parameter lainnya gitu. Eh, Misalkan esnya cepat meleleh atau sehingga kurang bisa dikonsumsi dan lain sebagainya. Jadi nampaknya kalau saya simpulkan apakah betul bahwa sains itu berkembang dari sesuatu yang anomali ya? Karena memang dari situ tuh akan sangat banyak menarik ya, akan banyak menarik dari apa namanya pengetahuan-pengetahuan baru. Mungkin itu Pak penjelasannya. Siap, Pak Eki. Makasih Pak Eki. Ya, jadi itu pengamatan Pak Profesor Kun seperti itu Pak Eki ya. Memang sains itu perkembangannya, progresinya melewati anomali yang menjadi krisis. Yang menarik Profesor Kun ini mendasarkan penelitiannya pada history of science ya. Jadi betul-betul data-data yang dijadikan pembahasan beliau, dasar pembahasan beliau itu sejarah sains itu sendiri, berbagai temuan. Jadi menginterpretasikan history of science sampai Pak Profesor Kun itu ada, situasinya adalah seperti itu, bahwa memang sains itu progresinya muncul karena anomali-anomali terhadap apa yang diprediksikan oleh bidang sains tertentu. Bila sebuah bidang sains tertentu itu memprediksikan sesuatu, ternyata observasi empirical menunjukkan atau memfalsifikasi, kalau bahasa Popper ya, memfalsifikasi prediksi tersebut ya, dan ini terjadi berulang-ulang, itu yang disebut anomali ya. Wah, ini secara sains normalnya itu harusnya kayak gini. Katakanlah tiba-tiba ditemukan ada satu orang suhu tubuhnya itu dalam keadaan tidak sakit 56 derajat Celcius gitu Pak. Satu orang aja itu, dan dia hidup, itu seluruh dokter itu geger ya. Apalagi ternyata ada 50 orang gitu. Nah, ini sebagai gambaran itu bisa menyebabkan ilmu kedokteran berubah. Atau misalnya ada orang menemukan suhu di semesta ini minus 1000 derajat Celcius. Which is dipercaya sekarang suhu nol mutlak itu ada di minus 273 derajat Celcius. Gitu Pak. Baik ya. Jadi semakin aneh itu semakin luar biasa kemungkinan untuk discovery. Ya. Kalau saya di bidang data science sering ya menemukan hal-hal kecil lah ya. Tapi anomali-anomali itu inti temuannya di dalam praktik data science itu seperti itu ya. Makanya para data science itu sekarang kalau di Amazon, di Google itu kata-kata datanya udah hilang. Mereka menyebut dirinya scientist tuh. Pada dasarnya mereka scientist tuh, mengamati fenomena ya. Sekarang salah satu sains yang menarik itu science of viralization ya. Apa sih sebenarnya bisa jadi viral?
apa yang enggak gitu. Mungkin orang yang memanggil viral yoga itu nggak tahu ya bahwa setelah itu viralnya bisa sampai kayak gitu. Itu namanya science of viralization, Pak ya. Menarik itu. Barangkali gitu Pak Eki, just mengkonfirmasi ya. Monggo Pak Koko, silahkan. Sebenarnya saya ini Pak dasar pertanyaannya dari tadi apa itu ya? Sebenarnya hampir terjawab sih. Jadi gini, kalau Thomas Kuhn tuh atau ilmu baru tuh dengan mengenal anomali, jadi pengamatan ada perubahan di mana. Mungkin pertanyaan saya itu dengan falsifikasi menurut saya karena saya masih kurang paham gitu sama gitu Pak. Karena dalam falsifikasi adalah kita mencari sudut pandang berbeda. Misal contoh kasus misalnya dalam sistem informasi gitu ya, pengamanan gitu ya. Ada kita menemukan penemuan baru dengan mencari celah gitu ya. Oh ternyata ada metode lain yang dia tidak menggunakan dan ini kan penemuan baru gitu Pak. Jadi menurut saya itu kan sama aja dengan teori falsifikasi yang dikeluarkan oleh Popper gitu dengan tadi Thomas Kuhn tadi dengan sudut pandang berbeda. Jadi sudut pandang berbeda itu menurut saya gitu ya, menurut kalau salah gitu ya, sama dengan falsifikasi juga gitu ya. Itu mencari gitu ya dengan sudut pandang yang berbeda. Tadi itu kalau kita pengen mencari celah ya kita berpikir yang berbeda gitu ya. Mungkin itu sih Pak, mohon konfirmasinya. Gitu, terima kasih. Ya, makasih Pak Koko ya. Saya rasa untuk menjawab pertanyaan Pak Koko mungkin lebih baik kita mulai masuk teori Kuhn ya Pak ya. Tadi kita belum masuk, sebetulnya baru pengantar. Kita masuk ke slide kita.